Nggak tahu. Bunga ada nggak bunga? Ada. Ada. Oke, ada apa lagi? Ada dolar. buah-buahan. Dolar apa rambat Oke, itu. tanaman hias. Sayur mayur. Mbak kencur. Oke, rempah-rempah ya buat masak. Ada pohon pisang, pohon pepaya. Oke, lebih ke ternyata tapi liar. Oke. Tumbuh sendiri ya. Pepayanya tumbuh sendiri. Oke. Berarti emang Bapak Ibu dan teman suka nanam tanaman di rumah ya? Iya. Oke. Di depan yang di atas atau yang di bawah ini ada tanaman juga. Udah pernah lihat yang mana aja sebelumnya? Semua udah? Lupa pasti lupa Namanya. apa. Oke, udah pernah lihat cuma lupa namanya. Contohnya, yang mana yang udah pernah lihat? Yang ini? Ini Alang-alang bukan sih? Bukan. Serai, betul sekali. Tapi Serai. kayak alang-alang ya, Pak ya? Iya, iya. Ya, ini namanya serai dapur atau lemongrass. Ada iya. di rumah mungkin? Nggak ada sih. Nggak ada. Biasanya buat masak aja ya. Oke, biasanya yang dipakai adalah bagian batang atau bagian daunnya bisa. Yang mana lagi? rosemary. Rosemary. Ada di rumah rosemary? Rosemary yang mana? Yang ini? Yang ini ada aromanya. Bapak Ibu kalau mau coba boleh. Caranya dipegang aja kayak gini. Terus yang dihirup tangan. Boleh coba. Kamu juga kalau mau coba boleh. Yang di belakang itu juga sama kok. Oh ya. Kehirup Pak. Oh iya. Kehirup Nempel ya. ya. Nempel. Di tangan jadi ada aromanya ya. Oke. Pernah masak atau makan pakai rosemary? Enggak ya. Enggak ya kayaknya. Pernah nggak? Proyek saya ada sih rosemary. Oke. Cuma Nah, nggak dimakan. cuma nggak dimakan. Oke. Biasanya kalau masakan yang pakai rosemary itu masakan western. Iya. Kayak steak, spaghetti, pasta, pizza, biasanya ada herbs pakai rosemary. Atau buat infused water atau teh juga bisa. Kalau rosemary itu dihirup, bisa bermanfaat untuk membantu meningkatkan fungsi otak. Ada yang butuh rosemary mungkin? Kita semua butuh rosemary ya sepertinya ya. Oke, itu namanya rosemary. Yang mana lagi? Yang ini ada ini apa? Melati. Oke, betul sekali. Ini jasmine atau melati. Biasanya kalau jasmine itu semerbak aromanya sore atau malam. Karena kalau siang itu sensitif kena sinar matahari biasanya. Oke. Sama kayak sedap malam. Oke. Itu. Ada lagi? Daun mint ya. Yang mana Ibu? Yang ini daun mint. Kalau yang ini bukan. Ini namanya tanaman nilam atau patchouli oil minyak. Oh iya nih nilam. Untuk industri parfum. Iya iya. Yang dipakai daunnya, terus nanti dijadikan sebagai base note biasanya kalau di parfum. Ya, Ini gitu. bisa nempel di tangan juga nggak? Kalau mau dihirup, bisa caranya disentuh aja kayak gini. Terus yang dihirup jarinya. Kamu mau coba? Cobain deh. Iya benar. Ya, disentuh-sentuh, terus dihirup. Iya, ini. Kehirup aromanya. Emang karakter aromanya nggak kayak rosemary atau kayak aroma yang floral atau woody itu enggak. Karena dia emang karakter aromanya sebagai base. Kenapa? Base note gitu. Jadi fungsinya untuk mengikat aroma yang lain kalau di parfum. Iya, betul. Gitu. Oke. Nah, jadi sebagian besar udah nggak asing sama tanaman ini ya. Kalau serai nggak ada aromanya Ibu. Harus dipotong dulu. Terus nanti dihancurkan, baru nanti keluar aroma. Kalau itu namanya kemuning. Aromanya dari bunga juga sebagai pengganti aroma melati biasanya. Nah, tanaman-tanaman di depan ini yang barusan kita bahas namanya adalah tanaman atsiri. Tanaman atsiri itu banyak. Atsiri itu bukan satu. Atsiri itu lebih ke jenis atau kelompok yang artinya mudah menguap. Oh. Tanaman Atsiri bahasa apa? bahasa Arab. Alif, ta, dan ro tulisannya. Kemudian diserap oleh bahasa Indonesia karena pelafalan orang Indonesia lebih mudah menyebutkan atsiri ya dibanding atiri. Jadi namanya atsiri. Gitu. Oh. Jadi atsiri itu artinya mudah menguap. Gitu. Itu ada pohon jeruk juga, bukan jeruk di atas. Yang mana? Yang itu Pak. Yang ini. Yang itu kemuning sama kayak yang ini. Oh, Kalau yang jeruk yang ini Pak. Ini jeruk. oh ini jeruk. Tuh. Jeruk juga termasuk tanaman atsiri. Kalau ini lumut-lumutnya ini juga atsiri enggak? Enggak, kalau lumut ini sebagai media aja. Oh, media. Media penanaman dengan teknik seperti ini. Area ini namanya botanical installation. Jadi dibuat kayak gini supaya memanfaatkan ruang. Jadi bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Dari sisi dalam kayak gimana, terus dari sisi luar juga itu bisa dilihat. Makanya itu seakan-akan kayak tembus ke kaca. Iya. Gitu. Jadi ini salah satu instalasi yang baru di Museum Rumah Atsiri. Gitu.
Silahkan kalau mau foto atau video displaynya, atau Bapak Ibu kalau mau foto di sini juga boleh. Udah, biar video aja. Oke. Kamu mau foto? Nanti di dalam Enggak. kali banyak bagus ya. Ini berarti diituin, di apa? Digantung ke Digantung, betul. Jadi kalau di dalamnya ini tetap tanah, Pak. Heeh. Tanah, terus ada rangka besinya. Ada rangka besi. Ada rangka besinya, terus nanti kayak ditempel-tempelin lumut. Oke. Terus di sini ada kayak polybag-nya juga, ini kelihatannya. Jadi dibuat kayak gini. Mungkin kayak gini di rumah. Perawatannya, maintenance-nya nggak mau. Maintenance-nya ini disiram setiap hari 2 kali sehari. Di Oh. pagi hari sama di sore hari. Sama kayak vertical garden gitu. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Terus dipupukin. Ya, pembelian pupuknya nanti dikasih sebulan sekali. Pakainya B1 kalau di sini. Di spray, betul. Pupuk cair. Kalau yang warna-warni ini buat megang aja. Yang mana? Yang tali ini? Iya, tali ini. Oke, tali ini sebetulnya ada ceritanya. Jadi dibuat kayak ilustrasi tali kayak gini untuk kayak menembus dimensi ruang gitu, Pak. Garis imajiner cerita kayak gitu. Yang nantinya bakalan ada di area rumah ciri yang lain. Oke. Yang museum ini adalah area yang pertama yang dikasih ini. Nantinya bakalan nyambung ke area yang lain. Oke, siap. Makanya dibuat tali-tali kayak gitu. Ini kenapa nggak pakai? Oh, ini apa? Ada selang atau apa? Yang mana, Pak? Yang ini? Nah, yang apa? Pipa Ini enggak, kalau ini harus listrik. Oh, harus listrik. Ya, selangnya ini pakai kayak selang air emang, tapi di dalam ini harus listrik. Oh, nggak, maksud saya kenapa nggak dikasih ini apa? Buat nyiramnya Otomatis, gitu biar ya. otomatis. Oke. Karena ini nggak nggak. Jadi nyiramnya mesti semuanya dari ujung ke ujung. Jadi. Iya, jadi Nggak bisa betul. dialirin sama dari sana aja ya. Nggak bisa, Kalau Pak. satu udah kayak poket-poket gitu, nah Betul. ini jelas titiknya. Kalau ini titiknya nggak jelas kan, nggak Iya. berantakan. Jadi ada yang di sana, ada yang di sini gitu. Dari atas itu, dari Tapi bagusnya harusnya pakai lampu sorot ya. Betul, nanti akan ditambahkan lampu lagi. Oke, siap. Gitu. Karena lampu yang atas itu masih existing, jadi nantinya akan kami beri lampu sorot lagi. Gitu. Ya. Ada lagi yang perlu ditanyain dulu? Area pertama ini Udah, cukup. udah cukup. Oke, kalau sudah dirasa cukup di sini, kita bergeser ke ruangan berikutnya. Ini area yang kedua, yaitu area bola aroma. Kalau yang Bola. pertama tadi kita bahas sedikit tentang tanamannya. Kalau di sini kita mencoba experience menghirup aromanya. Atas sama bawah ini aromanya sama. Yang bawah ini untuk anak-anak. Jadi kita hirup yang atas saja. Caranya dihirup kayak gini. Masih dingin. Ada 10 aroma yang beda. Semuanya bisa dihirup. Silakan. Kenanga. Kenanga odorata. Kenanga ya. Citronella. Oh ya, citronella. Lemongrass. Ya. Masoi. Masoi. Ini Mas Rafa jangan didorong-dorong. Tanaman Masoi adalah khas Papua. Clove. Silakan bisa dihirup dulu aja. Vetiver. Ya. Nyari wifi dulu. Rosemary. Oh ya. Calamondin. Calamondin itu nama lainnya jeruk kalamansi atau jeruk songkit kalau pernah dengar. Aku belum pernah ini sih. Kamu suka yang Belum mana? Yang jasmine? Oke, ada jasmine nggak di rumah? Nggak ada. Pernah ada. Kok? Tapi sekarang sudah mati tanamannya, Ibu? Atau mati? Iya kali ya. Oke. Masih Yang mana yang paling favorit dari 10 aroma yang udah dihirup? Kamu suka jasmine? Oke. Jasmine juga, Ibu. Bapak aroma favoritnya yang mana? Calamondin, oke. aku apa ya? Kayaknya patchouli sih. Patchouli, oke.
Ya, jadi dibuat kayak gini fungsinya untuk experience atau pengalaman menghirup aroma. Tadi kita udah lihat tanamannya. Kalau sudah jadi minyak, contohnya kayak gini. Inilah essential oil atau minyak asam. Ini kalau ini apa? Disemprot ya? Bulat-bulatnya. Bulat-bulatnya itu hydrogel, Pak. Gel. Hydrogel. Oh, yang kayak buat Buat mainan anak-anak atau media tanam. yang apa? Di pot gitu yang Betul. oh, Direndam nanti. Direndam. Awalnya kalau beli itu kecil dulu, makin besar karena direndam air, terus nanti di-spray aroma. oh di spray. Jadi di spraynya tiap beberapa sehari atau gitu? Iya, setiap hari kami spray, biasanya setiap pagi. Oke. Nanti sampai sorenya masih tetap ada aromanya. Terus besoknya di-spray lagi. Apa sih bakal memudar kan? Betul. Itu. Jadi ini untuk Kalau- experience-nya. Ayo. Kita lanjut. Jika dirasa cukup, lewatnya sebelah sini. Oh ini ada apa? Wah. Wah. Kalau di sini ini lebih ke salah satu peninggalan. Ya, rumah Atsiri ini dulunya bekas pabrik, namanya adalah pabrik Citronella. Pabrik citronella. Betul, Citronella itu minyak yang dihasilkan dari tanaman serai wangi. Ini namanya adalah area boiler, ilustrasinya tungku pemanas air. Jadi dulu airnya dipanasin di sini, nanti akan keluar uap, terus uapnya dipakai untuk mengolah minyak. Tapi sekarang mesinnya udah nggak ada, karena udah dijual sama pabrik yang sebelumnya, makanya ini nggak operasi lagi. Kamu nggak boleh pegang ini. Oke. Jangan dipegang. Ya, nanti kita lihat dari sisi yang lain, nanti kita lihat juga gambarnya di atas. Oke. Ini buat naro tungkunya atau naro apa? Buat yang di bawah ini buat naro arang atau apa Oke. gitu. Jadi kan di masing-masing boilernya ada dua, yang sini sama yang sebelah situ. Oke. Ada Oh, iya. lingkaran dan setengah lingkaran. Jadi ini dulunya adalah untuk tangki airnya, Pak. Oh, tangki air. Oh, dia mah Jadi nanti dipanaskan, terus berubah jadi uap. kuat ya ininya ya. Soalnya Ini kan cerobong asap ya? Ya, itu cerobong asap buat membuang limbah asap hasil di boilernya. kan berarti di sini berapa ton gitu kan dia. Betul, ini kapasitasnya 2 itu 4 ton totalnya. Masing-masing ini 1 ton, 1 ton, dan seterusnya. I see. Gitu. Nanti ada gambarnya di atas, Pak. Oke. Nggak kebayang. Gak kebayang ya? Ini pakai bata merah aja dia kuat ya. Ya, tapi ini pakai 2 jenis bata ya. Ada yang bata merah sama bata putih. Oh, Yang putih dari material vulkanik untuk menahan panas. Oke. Kalau yang Bukan merah batu yang biasa. putihnya tuh bukan yang ini ya, apa bukan bata ringan ya? Bukan. Ya ini ya batu putih ini ya. Betul. Nanti kita lihat dari sebelah juga Oh, bisa bagian terlihat. lainnya pakai ini guys. Iya iya iya. Oke. Kalau di sini ini lebih ke bagian, Bapak Ibu. Bagian dari tanaman yang diolah jadi minyak. Kita kan barusan udah hirup aroma ya. Iya. Aroma itu nggak semuanya dari daun atau dari buah aja. Mm-mm. Ada loh dari bagian yang lain. Contohnya akar. Iya. Ini namanya vetiver. Mm-mm. Atau bahasa Indonesianya akar wangi kalau pernah dengar. Ada juga dari kulit kayu. Ada yang tahu ini tanaman apa? Kamu tahu nggak ini tanaman apa? Kayu putih. Singkong. Singkong. Bukan. Apa? Kayu apa? Nggak ada aromanya, Ibu. Boleh disentuh nggak apa-apa? Oh iya. Nggak apa-apa kalau tanaman, kalau tanaman nggak apa-apa. Apa ya? Bapak Ibu atau kamu suka masak nggak? Apa jahe bukan? Bukan. Ini biasanya sering dipakai buat masak. Dikit ini aku mau dikit. Ya, Ya kencur bukan. Bukan. Jahe. Kalau jahe, Kunyit, lengkuas. kalau itu kan dari rimpang ya, Ibu ya. Oh, Kalau ini dari kulit. Oh kulit. kulit jeruk. Bukan. Kulit kayu. Kayu aja gitu. Tapi Oh, ini itu nggak kayu spesifik. kecang. Bukan. Ini dari kayu manis. Oh ya Allah, kayu manis. Cinnamon. Cinnamon. Familiar ya. Biasanya yang Bapak Ibu sering pakai kalau masak itu udah menggulung. Ya. Kecil-kecil. Oh iya. Kalau dengan batangnya, contohnya kayak gini. Oh, Jadi kayu manis itu menghasilkan minyak juga. Oke. Daun. Kamu tahu nggak ini daun apa? daun daun jeruk ya? Bukan. Ini dari tanaman kayu putih. Kayu putih. Cajuput oil minyaknya. Bunga itu tanaman lavender dan buah itu dari Lavender tuh bunga ya, bukan rumput ya. bukan. Lavender itu ya masuknya ke dalam famili Lamiaceae gitu. Terus itu buah dari citrus atau jeruk.
Iya, iya. Citronella sama citrus bedanya apa sih? Kalau citronella itu serai wangi. Kalau citrus itu keluarga jeruk. Oh, cuma beda. Citronella tadi jenisnya rerumputan, Cymbopogon. Dari batang. Kalau citrus atau jeruk itu familinya Rutaceae. Kalau jahe masuknya ke akar, bukan? Jahe masuknya ke rimpang. Jadi di sekitar sini dong harusnya. Iya, harusnya ada, tapi di sini diwakili oleh akar. Oke. Gitu. Tapi kalau komposisi dari parfum itu harus ngikutin ini enggak kayak gini, misalnya berapa persen ini, berapa persen ini, berapa persen ini. Oh, nggak harus dari bagian tanaman tertentu. Itu kalau komposisi parfum balik lagi ke perusahaannya. Oh, Perusahaan kan punya signature. Misal mau bikin aroma yang floral, berarti presentase bunganya lebih tinggi dibanding bagian yang lain. Dan nggak harus ada buahnya. Gitu. Kalau ingin aroma yang woody, berarti yang dipakai kulit kayunya. Gitu-gitu. Jadi saya pikir kan hmm? kalau ada rumusnya nanti dia akan pengaruhnya ke daya tahan, maksudnya lebih lama kayak gitu. Kalau daya tahan parfum itu lebih ke presentase minyak yang dipakai. Kan parfum ada jenisnya, ada extrait de parfum, ada eau de parfum, ada eau de toilet. Nah, itu presentasenya beda-beda. Gitu. Hmm. Jadi tidak dari semua ini harus ada gitu. Enggak. Balik lagi ke perusahaannya ingin bikin apa. Gitu. Oke, ada lagi? Oke. Sudah cukup? Oke, kita bergeser. Di sebelah sini ini lebih ke jenisnya atau varian essential oil yang ada di dunia. Tapi nggak semuanya, ini cuma sebagian kecil aja. Kami di Rumah Ciri menjual sekitar 64 varian. 64 varian. Ya, itu fungsi dan kegunaannya juga beda-beda. Contohnya kayak nutmeg. Nutmeg itu dari pala, minyak pala. Ya, pala. Nutmeg ini bisa dimanfaatkan kalau dihirup untuk meningkatkan kualitas tidur. Kalau susah tidur, itu bisa hirup nutmeg. Gitu. Atau yang lain, contohnya kayak lemon atau citrus. Lemon ini misal kalau lagi capek, butuh mood booster, nah itu bisa hirup aroma lemon. Jadi itu bisa meningkatkan mood. Gitu-gitu. Jadi fungsinya beda-beda. Karena dia essential oil, jadi ada ininya, ada terapiknya gitu ya maksudnya. Kalau yang yang sintetik kan nggak gitu ya? Betul. Jadi essential oil di dalamnya kan ada senyawa kimia tertentu. Ya. Contoh kalau dari citrus atau jeruk itu sebagian besar presentasenya limonen. Nah, limonen itu bisa untuk meningkatkan energi. Gitu. Kalau yang lavender itu fungsinya untuk calming karena ada linaloolnya. Gitu-gitu. Kalau sintetis, nggak ada itunya. Paling cuma sebagian kecil aja. Gitu, Pak. Tapi ada yang bikin kayak alergi nggak biasanya kalau dari yang natural gini? Essential oil, ada. Biasanya ini ya. Kalau saya sih sama kayu manis sih alergi. Kalau Oke. kesentuh tuh langsung kayak kebas gitu. Oke. Ya, ada. Essential oil apapun atau tanaman apapun itu bisa menyebabkan alergi bagi setiap orang. Tapi beda-beda kan. Oke. Tergantung ke kondisi kulitnya. Kenapa? Karena essential oil itu sifatnya keras, Pak. Contohnya, essential oil apapun itu nggak boleh kena kulit langsung. I see. Bisa iritasi, ruam, panas, gatal. Itu efek samping di setiap orang beda-beda. Balik lagi ke kondisi tubuh setiap orangnya. Kalau yang boleh kena kulit itu berarti udah Didilut. apa? VCO, Virgin Coconut Oil. Kan ada yang buat almond oil itu kan Betul, boleh itu kena masuk. kulit. Betul. Biasanya kalau minyak atsiri dicampur sama VCO, itu aman untuk kulit. Nah, Kalau iya. murni, itu tidak disarankan. Ada pengendarisirnya. Ada. I see. Contohnya aja kalau Bapak Ibu nggak asing, udah pasti nggak asing sama minyak telon Iya. atau minyak pijat. Itu kan campuran. Minyak telon itu asal katanya dari kata telu, artinya 3 dalam bahasa Jawa. Oh. Dari 3 campuran minyak. Yang pertama itu minyak adas. Adas itu minyaknya namanya fennel. Ya. Terus kayu putih Kayak putih. sama minyak kelapa. Iya. Minyak kelapanya yang banyak berarti kan? Minyak kelapa itu sebagai pelarut, adas itu sebagai aroma, kayu putih itu sebagai penghangat. Oh, oke. Makanya pakai minyak telon anget kan ya? Gitu. Karena itu ada tugasnya masing-masing. Kurang lebihnya kalau yang di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Kalau yang nanti di botol ini yang dijual udah tadi pakai apa? Dilut atau belum gitu. Kami jual yang murni dan kami jual yang didilut. Oh. Tapi kalau yang 64 varian itu murni semua. Oke. Kalau yang didilut nggak sebanyak itu. Nah. Lebih sedikit. Gitu. Oh. Gitu. Tapi kalau misal mau dilut di rumah bisa kok. Kalau misal punya minyak kelapa tinggal larutin aja. Gitu. Oke.
Nanti bisa dicek aja ketersediaannya di toko terkait minyak-minyak. Oh, nggak semuanya ini ya available. Ya, apalagi karena ini lagi Nataru kan Ibu ya. Jadi mungkin ada beberapa stok yang lagi habis, tapi nanti bisa dilihat aja. Kemarin udah sempat ke toko dulu, Belum, nanti habis dari sini. habis dari sini. Oke. Kalau di sini, ini lebih ke fun fact. Ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang tanaman atau minyak atsiri. Pertanyaan ini kalau dibalik nanti akan ada jawabannya. Oke. Contoh, tanaman apa yang pernah dianggap lebih berharga daripada emas? Jawabannya adalah Rose. Pala. Oh, pala justru. betul. Dulu VOC datang ke Nusantara, salah satu alasannya mengambil pala. Kenapa? Karena harga jualnya lebih tinggi dibanding emas. 450 gram buah pala dulu harganya 7 sapi jantan. Makanya orang VOC datang ke Maluku buat ngambil pala dan dijual di Eropa. Oh. Itu alasannya. Nutmeg. Betul. Tapi Oke. sekarang murah ya. Kalau sekarang udah normal harganya. Sudah dibudidayakan. Betul. Untuk pertanyaan lain yang belum terbuka, silahkan boleh dilihat ingin yang mana. Nanti kita bahas satu persatu. Apakah yang pernah? Aku tahu. Rose. Apa? Boleh tebak dulu. Manuka. Manuka, oke. Ada lagi? Rose dong. Rose. Menurut kamu apa? Ah, Cristiano Ronaldo. minyak apa? Kayu putih? Lavender? Nggak tahu dia. Ada gak? Nggak tahu. Oke, kita coba balik ya. Yang termahal itu dari tanaman, namanya adalah Oh iya, gaharu lupa. Iya benar-benar. Itu yang Gaharu. di Cipete kan nggak harus juga. Wood ya. pernah dengar tanaman ini? Iya Iya. pernah. Ada di rumah tanamannya? Enggak. Nggak ada Nggak sih. ada. Masih di Oke. kebun ya. Biasanya ini banyaknya di wilayah Kalimantan kalau budidayanya. Dan tumbuh liar di sana, sekilo minyaknya itu rata-rata di 300 sampai 600 juta rupiah. Bisa sampai miliaran rupiah, tergantung kualitas minyaknya. Harganya mahal, soalnya panennya lama. Rata-rata Ya. panennya di usia 50 sampai 70 tahun. Habis dipanen, mati nanti. Ya, ditebang. Cuman satu kali panen aja. Ya. Itu yang buat harganya mahal. Minyaknya namanya agarwood, sering dijadiin parfum namanya oud kalau pernah dengar. Ya. Kamu mau pilih yang mana? Apa yang mana? Pertanyaannya Boleh tunjuk? yang mana? Bebas yang mana aja. Yang belum dibalik ya. Ya. Ada gak yang kamu pengen tahu? Udah semua. Yang mana? Paling tua. Aku mau jawab itu. Oh ya, Oh, boleh. ya, tanaman atsiri Yang apa? paling tua di Indonesia. Yang paling tua. Kamu mau coba tebak gak? Tanaman atsiri. Nggak tahu. Oke. Nilam Kayu mungkin. jati mungkin. Jadi nggak termasuk tanaman atsiri karena nggak ada minyaknya. Nilam. Nilam. Kita coba balik. Iya. Yang paling tua itu berasal dari tanaman namanya adalah cengkeh. Oh, cengkeh. Jenisnya adalah cengkeh avo. Cengkeh itu jenisnya banyak. Heeh. Di Pulau Jawa juga banyak ya, sering Ya. pakai buat masak dan sejenisnya. Nah, yang usianya paling tua itu namanya adalah cengkeh avo. Usianya 400 tahun. Yang sekarang masih ada itu di Maluku, usianya sekitar 250 tahun. Tapi ini kalau di apa yang dijadiin atsiri apanya? Cengkehnya. Kuncup bunga. Oke. Kalau dari cengkeh itu kuncup bunga, daun itu bisa, tapi yang paling sering dipakai kuncup bunganya. Minyaknya namanya clove. Iya. Berarti nggak sekali panen tebang gitu nggak kan ya? Enggak kalau cengkeh. Oke. Ada lagi? Kamu mau apa? Mau pilih yang mana lagi? Ini itu pengganti aroma mas dari hewan. Oke. Jadi mas, parfum mas. Ini yang Itu? apa? Apa yang itu? White mas. White mas. Betul. Nah, mas itu asalnya dari hewan, namanya kelenjar kijang kasturi. Ah ya ya. Diambil hewannya, kelenjar dari hewannya, mati nanti hewannya. Cuman sekali ambil aja. Semakin kesini, hewan itu semakin langka. Makanya nggak boleh buat ngambil hewan itu untuk dijadiin parfum. Tapi ada alternatifnya ternyata dari tanaman atsiri yang bisa dijadiin emas. Sama wanginya. Ya nggak 100% sama banget, tapi mendekati. Oke. Oke? Namanya adalah tanaman waron atau ambrit Oh, oil. waron. Tanamannya kayak gini. Ini bukan tanaman asli dari Indonesia, makanya mungkin Bapak Ibu agak sedikit asing sama bentuknya atau tanamannya, tapi di Indonesia bisa tumbuh baik. Yang diambil itu adalah bijinya, terus dijadiin untuk parfum atau aroma. Ini emas. kayaknya pernah lihat yang bentuknya kayak begini, yang dalamnya kayak biji-biji gitu. Betul, dalamnya biji. Oh iya kan? Tapi bukan kapas ya, karena kapas atau kapu kan bentuknya juga kayak gini. Oh. Kayak gitu. Betul. Gitu. Iya sih. Oke. Ambrit oil. Satu lagi sebelum kita lanjut dari 5 yang tersisa, silakan. Kamu pilih lagi.
Enggak? Ini yang berkaitan dengan perayaan aja. Oke. Tanaman apa yang berkaitan dengan perayaan? Ada yang mau coba tebak dulu? Sedap malam Sedap- atau sedap- itu tuh Sedap malam Melati. perayaan apa, Pak? apa ya? Itu Melati aku nikah. melati. Melati pernikahan, sedap malam pernikahan. Oke, ada lagi? Enggak, Oh, melati apa, Ibu? Kuburan. Oh, kuburan. Dirayakan ya. Melayat ya, melayat. Oke, ada lagi? Cuma satu? Apa? Enggak tahu. Sebut aja nggak apa-apa. Kita coba balik ya. Kalau di sini ada 3 tanaman. Oh, ada 3 tanah. Ada jeruk, perayaan Imlek. Ah, ya. Ada pinus, perayaan Natal. Dan juga marigold, perayaan Diwali atau Dia de los Muertos. Oh, Jadi tadi marigold ya. Marigold yang di depan. Pinus Iya, juga pinus kan juga ada di depan. rangkaian bola-bola warna merah dan putih itu untuk memeriahkan perayaan Natal. Gitu. Kenapa pilihannya marigold? Marigold itu kan semusim ya, tanaman semusim. Iya, marigold itu mekar sekali seumur hidupnya. Setelah dipakai nanti udah pasti mati. Iya, kenapa Gitu. itu? Kenapa nggak pilihan lain yang tahan lama gitu yang ditanam di Oh, di depannya. Yang di depan. Oke, karena emang area itu namanya area Marigold Plaza. Dulu tanamannya bukan marigold, itu tanaman atsiri bermacam-macam. Karena sekarang udah ada aromatic garden, makanya di situ dibikin marigold aja untuk Ada warna foto. kali ya. Betul. Oh, foto. Jadi orang-orang datang ke rumah atsiri itu taunya marigold. Kan ada juga kasuba merah cantik banget kan. Oke. Itu juga semusim. Di sini kami belum ada koleksi tanamannya. Karena marigold itu kami udah bisa budidayakan sendiri. Oh, Makanya kalau udah akan mati kami ganti sama yang baru. Iya, terus masih di polybag ya. Betul. Nggak langsung ditanam. Iya, Karena untuk agak memudahkan, mudah iya. pergantian. Pernah nanam marigold juga, Bapak Ibu? Pernah. iya. Pernah. Oke. Nah, selain ditanam di situ, marigold itu bisa kami gunakan juga buat spa yang di glamping. Oh iya. Scrub, Iya, foot bath, itu pakai marigold. Fungsinya Kemarin- untuk meregenerasi kulit. Kemarin spa apa ya? Enggak, kemarin itu pakai Kan almond oil almond dengan biji sama papaya. papaya. Oke. Dried papaya. Itu buat minyaknya ya. Minyaknya. Oke. Kalau marigoldnya itu bukan minyaknya yang dipakai, tapi bunganya langsung. Oh, Oh, bunganya diapain? Dipotong, terus nanti dikelupasin semuanya, terus nanti dioles-oles ke tubuh. Oh, iya Oh. makanya saya tadi nanya apakah masa kayaknya nggak ada bagian yang bisa di Betul, karena marigold itu minyaknya minor. Minor itu sangat sedikit, jadi nggak worth it kalau diolah Iya, jadi minyak. Oh. Makanya bunganya langsung yang dipakai. oh. Tapi ada wanginya ya berarti ya? Kan Ada tapi hampir nggak kehirup. Iya, dia sebenarnya lebih ke estetika, cantik banget Iya. sih, buat keindahan aja sih. Kalau dibandingin itu lebih cenderung ke tanaman hias dibanding Iya, tanaman atsiri. betul, tanaman. Padahal itu masuk ke dalam tanaman atsiri, Iya. tapi minyaknya minor aja. kalau anggrek nggak termasuk atsiri. Anggrek termasuk, minyaknya namanya orchid. Iya, Oh. orchid itu kan bahasa Inggris. Iya. Oke. Oke, kita Kan lanjut. ada juga itu, Mas. Apa hortensia itu tanaman hias juga itu ada bisa Nggak ada, bisa. hortensia bukan tanaman atsiri, tapi Iya. itu masuknya tanaman hias. Iya kan, biasanya buat pelaminan. Betul. Jadi Nah. di rumah atsiri ini ya batasannya cuma tanaman atsiri aja di sini. Oke. Boleh geser ke sini? Ini boilernya. Tadi kan kita lihat dari sana. Kalau dari sini wujudnya kayak gini. Ada batu bata yang sedikit menjorok ke dalam, itu batu bata api yang terbuat dari material vulkanik tadi. Oh. Itu dulu dibawa langsung dari Bulgaria, karena tempat ini kerjasama dengan Bulgaria Oh. awalnya. Kalau di sebelah sini, ini lebih ke pemanfaatan minyak atsiri dari masa ke masa. Jadi ternyata yang pakai minyak atsiri itu bukan kita aja. Orang dulu juga udah sering pakai. Yang pertama kali pakai dan tercatat namanya adalah peradaban Mesopotamia, Irak. Oh, bukan Mesir ya? Mesir ada ceritanya lagi Oh, nanti. oke. Yang pertama kali pakai itu Mesopotamia, 5.000 tahun sebelum Masehi. Di sana minyaknya dijadiin sabun. Oh, Ini bukan semua, ini ilustrasi. Sabun ini dari tanaman namanya cedarwood, cedarwood. bermanfaat untuk antiseptik, membersihkan luka. Jadi kalau lukanya orang Irak terluka kulitnya, dibersihin pakai sabun ini dulu, udah bersih nanti dibalut kain ini namanya linen. Secara fungsi kayak kasak. Oke. Jadi di sana minyaknya dijadiin Apa tadi cedarwood ya? Justru cedarwood, dari getah cedarwood, pohon cedarwood. Katanya benzoin juga bisa itu jadi Benzoin itu termasuk tanaman atsiri, bahasa Indonesianya kemenyan, Pak. ya. Menyan Katanya bisa buat luka juga nggak?
Benzoin kalau yang saya tahu dan informasi yang saya dapatkan itu untuk pengawetan jenazah, Pak. Hah? Mumifikasi kalau pernah dengar. Di Bali ada satu desa namanya Terunyan kalau pernah dengar. Ah, Di sana tuh banyak mayat tapi mayatnya nggak dikubur. ah. Di sana banyak tanaman menyan. Jadi Oh. aroma dari mayatnya tuh terserap sama pohon menyannya, jadi mayatnya tahan lama. Oh, justru malah nyerap Ya. baunya ya. Betul. Oh. Oke, kita ke sini dulu. Sini dulu, Mas. Hei. Habis ini nanti kita ke situ. Nah, kalau di sini ini lebih ke masa peradaban Mesir kuno, Oh, ini Egypt. Mesir. Kalau di Mesir salah satu fungsinya adalah untuk industri parfum. Ya. Namun karena teknologi yang masih terbatas pada masa itu, makanya orang Mesir kuno bisa bikin parfum dengan bentuk yang padat, Oh. bukan solid. yang liquid. Ya, ini ada contohnya. Boleh dicoba. Caranya dioles, digosok dulu di kulit, terus dihirup. Oke, silakan. Kamu mau coba? Cobain deh. Ini apa wangi apa? Kayak gel. Oh, Ya, oh, ini mah kayak ini. kayak apa Ibu? Aku kalendula ya. Kalendula, apalagi? Familiar atau asing aromanya? Boleh hirup? Nah, enak. Nggak enak. Ini dari cinnamon ya, Bu. Oh, sip. Campuran kayu manis, bunga lili, sama tanaman mur namanya. Oh. Terus dicampur jadi parfum kayak gini. Nah, jadi Mesir itu ya walaupun salah satu peradaban yang cukup kuno kalau di bidang parfum, tapi mereka udah bisa bikin parfum dengan bentuk yang solid kayak gini. I see, I see. Kalau parfum yang lebih modern itu ada ceritanya di masa peradaban Prancis di sini. Silahkan boleh naik, Oke. Itu yang bisa dipecat-pecat ya ini. bisa? Oke, kalau di Prancis itu terdapat ilmuwan atau tokoh penting yang menjadi cikal bakal penggunaan aromaterapi Prancis dan kiblat peradabannya di dunia. Ya. Yaitu yang ada René Maurice Guedevos yang ini. Ini adalah seorang bapak aromaterapi dunia. Dulu, dia ketika meneliti aromaterapi dan parfum di ruangan kerjanya, secara nggak sengaja terjadi insiden. Kebakar, terus tangannya mengalami luka bakar, dan secara nggak sengaja kena ke minyak lavender. Hmm. Ternyata luka bakar yang kena minyak lavender itu bisa lebih cepat sembuh. Hmm. Akhirnya diteliti deh minyak lavendernya, dan bisa dipakai sampai sekarang. Bahwa minyak lavender bisa menyembuhkan luka bakar, termasuk memudarkan bekas luka. Kayak stretch mark, dan lain-lain itu bisa. I see. Dan René Maurice Guedevos ini adalah seorang yang memberikan ungkapan aromaterapi pertama kali. Jadi kata aromaterapi itu diucapkan oleh René Maurice Guedevos ini sampai sekarang. Yang nyiptain kata-kata aromaterapi. Betul, René Maurice Guedevos namanya, gitu. Nah, minyak lavender tadi itu ada contohnya yang ada di meja ini, Bapak Ibu dan teman-teman kalau mau coba boleh. Kalau yang pakai bola, ini cara mencobanya dibuka aja terus dihirup. Hmm. Ini ada aroma namanya rayu. Rayu itu dari geranium, patchouli, sama lavandin. Kalau yang ada alatnya kayak gini, caranya didekatkan penciumannya terus dispray. Ini aroma minyak lavender murni. Silakan boleh dicoba. Ini di batu ya, batu apung, Batunya ini batu umum, Pak. batu umum aja. Terus nanti di-spray ke batunya karena dia bisa buat menahan aroma. Jadi biar tahan Karena lama. dia berpori ya. Betul. Kalau yang pakai di depan tadi kan pakainya hydrogel ya, Pak ya. Hmm. Ini pakainya batu. Silakan. Nah, Rayu apa ini kami ada hubungannya sih? produknya di toko. Ada produk hand sanitizer, parfum, sabun, dan lain-lain. Jadi display ini ya untuk Ini mendukung wanginya beda-beda atau sama? sama. Oh, sama. Oh, kalau yang ini lavender murni semua. Kalau ini rayu. Oh. Ini aja udah kayak minyak wangi ya. Ini cuma Apa aja? di batu. Itu kan Ya betul. Apa Tadi aja? apa? Geranium, patchouli, sama lavandin. Oh, Geranium itu biasanya sering digunakan untuk produk pengusir nyamuk. Patchouli itu nilam yang tadi. iya. Lavandin itu hasil persilangan dua jenis lavender. Oh. Lavandula angustifolia sama Lavandula latifolia. Jadinya lavandin. Ya, ini lavender. Oke. Kalau ini lavender murni. jadi aroma itu menempel pada bahan gelas ya.
Ini gelasnya sebagai media aja biar aromanya di sini-sini aja sih. Kalau menempelnya itu ke batu, Oh, aromanya kan menguap. Di spray ke batu biar tetap di sini. Makanya ada gelasnya, aromanya menguap ke gelas, makanya ada di aroma di kacanya. Ada aromanya juga. Gitu. Oke. oke. Jadi cerita peradaban Prancis itu tentang penggunaan parfum dan aromaterapi modern. Makanya sampai sekarang Prancis menjadi kiblat aromaterapi dan parfum di dunia. Padahal dulu awalnya malah lebih terkenal di Italia, makanya itu ada map Italia. Di Iya. abad ke-14 Italia itu udah lebih maju daripada Perancis terkait penggunaan aromaterapi, tapi higienitas dan sanitasi di Italia sangat buruk. Oh. Makanya persebaran bakteri sangat mudah. Oh. Nah, jadi deh orang Perancis ini meneliti dan sempat penggunaannya juga itu penggunaan aromaterapi di sarung tangan. Jadi di spray ke sarung tangan karena sifatnya kan antibakteri lavender untuk memutus persebaran bakteri di wilayah tersebut. Oh. Tapi kalau pakai sarung tangan, misalnya pakai sarung tangan tapi ngeracik atau apa kan jadi pengaruh nggak sih ke minyak wanginya atau apa gitu? Oke, jadi kalau dulu waktu di Perancis aromaterapi itu fungsi utamanya emang hasil akhirnya untuk parfum. Tapi yang awalnya penelitian itu untuk memutus bakteri, Pak. Oh, ya. Kan mobilitas pakai tangan kan lebih tinggi. Jadi bakteri lebih banyak. Iya. Makanya pakai sarung tangan yang ada aroma lavendernya. Supaya tangannya untuk masih tetap oke. Oke, harus lavender yang murni atau gitu? Kalau nggak harus lavender murni, ada campuran yang lain juga nggak apa-apa. Oh. Tapi utamanya tetap di lavender itu. Siap. Oke. Kita geser lagi. Oke. Betul. Berikutnya di sini ada peradaban Cina. Kalau di Cina tanamannya dikeringin kayak gini, namanya Simplicia. Tanaman-tanaman kering ini nantinya akan diracik terus dijadiin obat. Namanya TCM kalau pernah dengar. Traditional Chinese Medicine. Oh. Oke. Ada 2000 jenis tanaman yang meracik namanya adalah Shinsei. Tahu, aku pernah beli waktu di udah jadiin seperti bedak, bubuk bedak. Oke. Terus penggunaannya seperti apa Ibu waktu itu? Waktu itu sih tergantung ya, Hmm. ada yang diminum, Ada yang diminum, dioles. dioles. Oke. Nah, jadi yang nanti jadi dicampur terus dikonsumsi kebanyakan. Kayak bikin teh gitu. Iya. Ini contoh atau sebagian kecil tanamannya. Insulin bukannya buat diabetes ya? Betul. Untuk menurunkan kadar gula darah. Caranya bukan yang disuntik ya. Beda. Kalau ini diminum. Diminum. Iya, kalau gitu mah mending minum ini aja. Jadi, di Indonesia banyak tanamannya. Oh, banyak. Ya, tanaman insulin banyak di Indonesia. Ilustrasi tanamannya kayak tanaman terong, Pak. Oh. Bentuk daunnya mirip kayak bentuk daun Ini dari buahnya apa dari Dari daunnya? Oh, daunnya. Oke. Ya. Tapi bener ya sama dengan insulin yang disuntikin ke orang. Emang ada suntik insulin ada, tapi suntik insulin bukan pakai tanaman ini, Pak. Oh, Cuma kebetulan sama namanya namanya aja. Iya. sama. Oh iya, oke. Gitu. Oke, Oh, ini ada kayu gaharunya nih di sini, betul. guys. Kayu putih. Kita geser lagi. Ada namanya doang. Iya. Namanya doang. Ini Arab nih. Ini India. Ini India. Oh, India. Tuh. Di India itu dikenal dengan konsep namanya Ayurveda. Ayurveda ini mempelajari perpaduan antara jiwa, raga, dan pikiran. Contohnya meditasi. Suka meditasi mungkin Bapak Ibu? Yoga. Yoga. Oke, biasanya kalau melakukan Ayurveda itu kebanyakan pakai tanaman yang dibakar. Kayak dupa ilustrasinya. Nanti akan ditaruh di wadah kayak gini namanya kum tilak. Supaya keluar asap, setelah asapnya dihirup nanti untuk ketenangan pikiran. Kalau pikirannya rileks, dipercaya terhindar dari penyakit-penyakit tertentu. Kayak burk apa tuh yang Bukur, bukur ya itu pakai batang gaharu dari Arab. sama kayak gitu juga dibakar juga. Betul. Dibentuk serbuk nantinya. Oke. Terus nanti dibakar. Atau kalau di Indonesia yang umum iya, pakainya iya. dupa. Gitu. Kalau sekarang yang modern pakainya diffuser. Sama fungsinya. Oke, kita bergeser lagi. Ada aroma minyak yang kita bisa hirup lagi di sini. Silahkan coba hirup. Kira-kira kayak apa aromanya? Coba. Kamu mau coba? Boleh. Jeruk. Jeruk, oke. Jeruk. Ibu Ruri mau coba? Mau coba nggak, Mas? Kayak apa? Nggak tahu? Jeruk.
Bukan jeruk. Apalagi? Familiar atau asing aroma lagi? Bukan jeruk. Kamu mau lagi? Bukan jeruk, tapi aku nggak suka. Apa ya? Familiar gak aromanya? Pernah nyium. Pernah hirup ya? Bukan jeruk, pokoknya ya. Tapi bukan citrus. Oke. Ini terpentin. Terpentin. Terpentin itu getah pinus. Oh, pinus. Makanya aromanya familiar. Biasanya sering digunakan untuk produk pembersih lantai. Oh, iya. karbol. Karbol, Wipol, atau cat, atau thinner. Oh iya iya iya. Itu pakai terpentin. Fungsinya adalah untuk antiseptik dan antibakteri. Makanya dulu orang Romawi pakai minyak ini buat mandi. Oh. Fungsinya untuk hal tersebut. Oke. Kemudian peradaban berikutnya di sini Arab. Ada 4 tokoh. Yang mana yang paling familiar? Nggak ada. Nggak ada. Aku ada. Yang mana? Ibnu Sina. Ibnu Sina. Nama baratnya Avicenna. Ilmuwan di bidang kesehatan, kedokteran, dan sejenisnya. Oh. Ini tokoh-tokoh yang dulu menyempurnakan parfum jadi lebih cair dan kita pakai sampai sekarang. Sebelum Prancis jadi kiblat aromaterapi di dunia, parfum modern awalnya disempurnakan oleh tokoh-tokoh ini dari Arab. Ah. Gitu. Jadi karena jadi cair, maksudnya pakai alkohol atau Iya. gitu? Jabir Ibnu Hayyan itu penemu alkohol dari fermentasi gula. Alkoholnya dipakai untuk penyempurnaan minyak mawar. Iya iya iya. Jadinya parfum. Hmm. Al-Kindi itu penulis buku-buku yang ditulis terkait parfum. Racikan parfum yang dibuat oleh Ibnu Sina itu ditulis oleh Al-Kindi dalam bukunya. Oh. Al-Razi itu adalah tokoh penemu alat penyulingan sederhana. Hmm. Namanya alembik. Lebih modern. Jadi penyulingan sekarang yang modern itu yang menemukan Al-Razi. Oh, yang diuapin itu atau Betul. direbus, ya. Ya. Jadi minyak mawarnya itu diolah dulu pakai Hasil penemuannya penemuannya, terus jadi minyak, baru disempurnakan. Gitu. Makanya sekarang di Arab banyak penjual parfum dan minyak. Iya, minyaknya terlalu strong ya dia. Betul. Karena emang sejarahnya dari dulu udah kayak gitu. Arab emang udah modern untuk aromaterapi dan parfum sebelum dikenal Prancis. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Jika sudah lewatnya sebelah sini, hati-hati jalanan menurun. Wah. Kalau di sini ini lebih ke peninggalan dari botol-botol lab yang lama ketika tempat ini dulu masih beroperasi sebagai pabrik. Tempat ini kan pabrik citronella, tadi sempat Iya. kita sedikit bahas di depan. Ini peninggalan-peninggalannya ketika rumah Atsiri menemukan area ini. Oh. Ada botol yang kosong, ada botol yang berisi serbuk, dan ada botol yang berisi cairan atau minyak juga. Kondisinya emang udah seperti itu ketika rumah Atsiri menemukan area ini. Oh. Gitu. Kalau mau foto atau video boleh, kalau ada yang perlu ditanyain boleh ditanyain juga. Bedanya cold press apa nih? Kan ada distilasi tuh yang Dipanasin. dipanasin terus uapnya ya sama dipisahin air sama. Betul. Kalau cold press Cold itu press. cuma buat citrus, Pak. Oh, cuma buat citrus. Ya. Citrus nggak bisa didestilasi. Bisa didistilasi, tapi nanti ada senyawa yang rusak. Oh. Namanya furan, furokumarin. Jadi Makanya diolah dengan teknik yang lain, yaitu cold press. cold press tuh diapain dia? Pernah bikin es jeruk di rumah, Pak? Atau pernah beli orang yang bikin jeruk? Yang diperes. Betul. Oh, diperes aja. Betul. Buahnya, cold press Kalau yang es jeruk itu yang kan yang dipres dagingnya ya, Pak. Hmm. Kalau yang jadi minyak itu yang dipres kulitnya aja. Oh. Dipres aja kulitnya, dah jadi minyak. Dah minyaknya gitu. langsung bisa Tapi dipakai. nggak bisa nggak dipisahin lagi dimurnikan. Maksudnya yang oilnya sama Jeruknya gitu. hasilnya harus presnya. Nanti cold press itu di mesinnya udah dipisahin di awal antara kulit sama daging. Ah. Yang dagingnya dipres nanti terpisah jadi air, yang kulitnya dipres nanti jadi minyak murni. Jadi kalau essential Nah, oil jeruk Jeruk? ini Hmm? emang udah dari itunya gitu. Oh, emang kulitnya aja yang dipakai. Hmm. Karena emang itu minyak.
Oke. Nah, biasanya kalau fresh juice kan mahal karena dia nggak ada campuran air. Betul, karena dia murni. Murni. Nih, ini contohnya. Murni. Ini hasil air yang dipres dari dagingnya. Oh, iya. Kalau aku Cuma sukanya dulu ada yang cold brew. Philips gitu, Cold yang- brew. yang apa? Kopi ya, Pak? Alat cold press juice Philips itu loh yang di rumah yang ada. Jadi buat nge-juice waffle, jadi tinggal ampas-ampasnya doang kan. Betul. Ini yang keluar Nah, kayak gini masuk airnya. tuh, sama kayak gitu. Nah, itu sisa limbahnya. Berarti bisa pakai alat itu buat bikin ini ya siri Essential oil jeruk. essential jeruk. Bisa. Bisa kalau mau coba. Cuma udah nggak bisa dipakai buat minum lagi, udah terkontaminasi. Iya, nanti minyak. Oh gitu. Iya. Kan nanti ada sisa-sisa minyak di alatnya. Yang mana minyak atsiri itu emang nggak boleh dikonsumsi. Boleh. Iya. Oh gitu. Nah, Ya ini udah beli aja lah. Khusus buat Iya. minyak sendiri, buat jus sendiri. Ini transflorasi Absolute, namanya. Absolute oil hasil minyaknya, betul. Ini dipopulerkan di kota Grasse, Prancis. ini yang di Menceritakan tentang pengambilan minyak menggunakan media bantu lemak hewan. Ini bunga apa? Bunga jasmine. Jasmine kan berarti. Jadi nanti bunganya mengeluarkan aroma, aromanya diserap sama lemak yang di bawahnya, yang dipanen nanti lemaknya dan hasil akhirnya absolut. bedain lemaknya sama si itunya, si oil. Misahinnya. Oh, misahinnya. Nanti ada teknik namanya evaporasi, Pak. Ada alat. Jadi alat itu nanti memisahkan antara lemak, alkohol, sama minyak. Oh. Alkohol karena Alkoholnya titik dari didihnya mana? nanti akan dikasih larutan, nanti akan dibuat larutan alkohol, Pak, etanol, Ditambahin. sebelum diproses evaporasi nanti. I see, I see. Gitu. Oh. Tapi dimasak juga enggak? Dipanaskan. Panas. Ya, alat evaporasi itu nanti ada pemanasan. Kenapa sih kalau parfum tuh misalnya udah 5 tahun dia Berubah. Karena minyak itu tergantung penyimpanan,nya, Bu. Yang baik, essential oil atau produk turunan essential oil, contohnya parfum, itu ditaruhnya di botol kaca warna gelap Heeh. dan di suhu ruang. Hmm. Kalau sering-sering kena sinar matahari, nanti teroksidasi. Ada beberapa perubahan. Yang pertama perubahan aroma, yang kedua itu perubahan warna, yang ketiga itu perubahan kekentalan. Hmm. Itu. Kalau teman-teman ada yang naruh di lemari es, parfumnya jadi taruhnya di lemari es gitu. Mhm. Emang buat supaya nggak nguap gitu atau? Sebetulnya di suhu ruang juga udah cukup sih, Pak. Oh, oke. berarti harus yang botolnya gelap ya kalau Ya, botolnya lebih kan disarankan. Rata-rata emang transparan kan? Betul, gitu. Jadi ya emang essential oil disaranin pakainya botolnya yang gelap. Kalau yang bening pun ya jangan dipanas-panasin. Jangan taruh di dashboard mobil. Gitu. Gitu. Ketahanan essential oil atau produk jadi itu rata-rata 2-15 tahun, tergantung bagian tanaman apa yang diolah. Oke. Kalau jeruk itu 2 tahunan, kalau kayu itu yang lama, kayu lebih lama. Malah ada beberapa jenis tanaman yang semakin lama harganya bisa semakin tinggi karena kualitasnya lebih bagus. Contohnya nilam. Nilam memang. Nilam itu disimpan bertahun-tahun, belasan tahun, itu harganya bisa naik. Gitu. Karena nanti kekentalan dan warnanya berubah. Ini rumus. Supaya makin cepat kental dan itu gimana? Nggak ada, Pak, emang disimpan aja. Nggak ada harus dicepetin gimana. Iya, Mungkin kayak kimchi yang ditaruh di tanah gitu enggak? nggak. Enggak. Ditaruhnya di, misal kalau skala besar ya, Iya. pakai drum Ya. yang besi, Oh, besi justru. besi atau aluminium atau sejenisnya logam intinya. Dibiarin aja di gudang atau di ruangan, dah. Kalau skala besar. Kalau skala kecil, pakainya aluminium bisa. Aluminium kan bisa 1 liter. Gitu. I see. Gitu. Ini bedanya apa ekstraksi ini sama destilasi itu? Oke, kalau distilasi itu hasilnya essential oil, minyak atsiri. Kalau ekstraksi, ini hasilnya bukan essential oil. Hasilnya adalah absolut, sama kayak ini. Oh, Absolut itu ada senyawa yang lain, nggak murni. ini dimasak juga? Dipanaskan menggunakan solvent. Oh, Ada tambahan solventnya, pelarutnya, biar nanti minyaknya keluar. Biasanya ekstraksi, ini dipakai buat tanaman yang kadar minyaknya rendah. Contoh bunga. Terus nanti dikasih heksan contohnya, nanti keluar Jadi minyak. itu harus ngapalin jenis-jenis ibaratnya base-nya yang punya penghasil minyak rendah atau enggak, karena itu pengaruhnya nanti ke proses. Ini kan proses ya. Betul. Biasanya kalau yang kadar minyaknya rendah, sebagian besar itu dari bunga, Ibu.
Oh. Nanti ada rendemennya sendiri. Contoh mawar. Mawar itu rendemennya 0,00025%. Jadi dari 4 ton minyaknya sekilo. 4 ton bunga minyaknya sekilo. Kalau sisanya contohnya jeruk. Jeruk ini contohnya masuknya ke dia tinggi minyaknya. Rendemennya 0,3 sampai 1%. Itu jatuhnya tinggi. Dari 10 kilo bahan baku minyaknya kurang lebih 30 mili sampai 100 mili. Itu jatuhnya udah tinggi. Nggak bisa proses melewati proses ini. Nggak bisa. Harus yang itu kan. Harus cold press. Berarti yang dihafalin. Betul. Proses-prosesnya, Iya. terus jenis-jenisnya. Betul. Gampangnya kalau ekstraksi itu biasanya buat bunga sebagian besar. Udah gitu aja. Tapi bunga juga bisa didistilasi. Gitu. Lebih efektif yang mana, ekstraksi apa destilasi? Untuk bunga tergantung produknya mau dijadiin apa. Kalau mau dijadiin produk essential oil, efektif distilasi karena dia minyak murni. Kalau mau produknya dijadiin parfum, itu efektif ekstraksi. Kenapa itu? Kenapa? Karena ekstraksi ini tidak merusak. Oh, tidak merusak. Warna sama aromanya masih tetap sama. Kalau distilasi kan ada pemanasan. Ya. Industri parfum hanya peduli dengan dua metode, dua hal, warna sama aroma. Iya. Kalau essential oil banyak, indeks bias, ada juga kekentalan. Nanti akan keluar di mesin GCMS. Itu nanti ada sertifikatnya dulu. Karena kan essential oil bisa dipakai buat industri farmasi. Oh, Harus lengkap itu. Kalau industri parfum enggak. I see. Karena itu ada unsur pengobatan nggak sih? Betul. Ya, Tapi misalnya ada juga yang tanaman mungkin bukan dari bunga tapi diekstraksi gitu. ada bisa. Contohnya dari kayu-kayuan, Oh. woody, yang minyaknya sedikit itu bisa pakai ekstraksi. Intinya ekstraksi ini dikasih senyawa tambahan, senyawa kimia yang lain, supaya minyak dari tanamannya itu bisa terpicu keluar. Oh. Dia nggak bisa keluar sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Makanya kalau Bapak Ibu pernah gunakan parfum, ada salah satu jenis parfum yang tulisannya extrait de parfum, itu pengolahannya ekstraksi. Oh. Karena hasilnya extrait kalau ekstraksi. Absolut atau extrait, atau konkret, konsentrat. Kalau yang cold press sama distilasi, hasilnya essential oil. Kan tadi essential oil ada yang beberapa yang alergen gitu ya. Ada. Kalau yang dari ekstraksi tetap sama. Tetap sama. Oh. Itu bukan ke jenis tanamannya, tapi lebih ke kondisi kulit setiap orang. Oke. Orang kan beda-beda. Ya. Oke. Oke. Ngerti. Sensitif. Mas jangan deket-deket, jangan nyender. Ada lagi? Ada lagi tentang pengolahan ini? Ini berarti Pak sama. Oke. Sama, Rumusnya ya. kita kan bahas barusan di video ini ya. Ini sama cerita dari awalnya itu sama, ada penyulingan, ada cold press, ada ekstraksi. Terus nanti ada tahapan lanjutannya lagi dan hasil akhirnya produk jadinya itu jadi 3 kategori. Dari sana dulu ya. Itu Tanaman. tanaman, terus diproses, terus nanti hasilnya ada minyak atsiri sama konsentrat yang barusan kita bahas. Oke. Terus diproses. Terus ada proses lanjutan. Sebenarnya sih kita bisa buat tergantung mesinnya ya. Kita Betul. Kalau nggak ya langsung beli konsentrat. Iya. Buat diproses menjadi Produk jadinya. bisa atau Farmasi. Ya kalau ini yang ekstraksi kayaknya nggak mungkin karena kan mesti punya kebun berarti ya. Betul. Karena nggak sedikit pasti Nggak kan karena sedikit. dia sedikit ya itu. Iya. Kalau yang umum dan tanamannya banyak di Indonesia, serai udah pasti. Serai itu mudah. Dan serai itu termasuk ke dalam kategori minyak yang tinggi. Sekitar 0,8 sampai 1% itu serai. Dan budidayanya juga mudah. Panennya 3 sampai 4 bulan sekali bisa dipanen. Gitu. cara tradisional. Betul. Gitu. Oke, kita bisa lanjut lagi jika sudah. Lewatnya sebelah sini. Tidak lama. Pernah bikin ini waktu di sekolah? Kamu pernah bikin ini nggak di sekolah? Apa ini? Kayaknya. Prakarya. Enggak. Prakarya. Biasanya diselipin ke buku. Aku pernah waktu Pernah. kuliah. Waktu kuliah. Oke. Saya bikin diary ini dulu Diary. zaman 90-an. Buat membatas buku ya, Pak ya. Namanya herbarium. Ini secara fungsi dibuat untuk mengetahui struktur atau morfologi dari tanaman. Oh, Biar kelihatan kayak bentuk daunnya kayak gimana, bentuk bunga dan lain-lain. I see. Ini displaynya display tanaman atsiri semua. Kalau ini pakai kertas pakai kertas minyak atau kertas apa? Kertas roti. Displaynya ini sebetulnya pakai kertas apapun bisa, Pak. Kanvas ya, bukan kanvas. Bukan. Jadi nanti kalau mudahnya nanti pengeringannya pakai buku yang tebal aja juga udah bisa.
Nanti di setiap harinya dispray pakai alkohol buat biar tidak berjamur. Oh. Gitu. Ini gunanya buat apa dong diginiin? Mengetahui morfologi dari tanaman, Pak. Morfologi itu apa? Struktur tanaman. Struktur, bentuk, Kayak biar kelihatan ini vanila tuh ternyata tulang daunnya kayak gimana. bentuk sama gitu. Itunya apa namanya seratnya ya. Iya. Jadi nanti bisa mengetahui spesifik ke dalam family apa gitu-gitu. Oh. Fungsinya untuk itu. Tapi kalau di sini hanya untuk display aja. Si. Ini ininya ya. Kelihatan kayak di video ada serat-seratnya khusus tanam. Oke, kita lewat sini berikutnya. Ada yang pernah bikin ini juga? Wah, ini mah rajin amat ya. Wow, ini sih harusnya Biasanya kalau bikin ini kebanyakan pakainya biji-bijian. iya betul. Kacang hijau, jagung, daun pisang. Kamu suka gambar gak? Suka gambar gak? Dulu. Sekarang udah gak? Sekarang Dulu gambarnya pakai apa? Pakai pensil warna, Pakai tablet. pakai tab. Nah, ini gambarnya pakai tanaman-tanaman. oh, Namanya kolase. kolase. Ini detail banget ya. Iya ya. Ini detail banget. Oh, Ini ada jeruknya jadi Jadi roda. Jadi roda yang nggak boleh dipegang. Ini displaynya juga sengaja kami nggak kasih kaca atau pembatas. Karena kalau pakai kaca itu potensi berjamurnya lebih tinggi. oh iya. Makanya kami biarkan terbuka dan kami spray minyak nilam, paculi. Paculi itu sifatnya anti jamur. Oh, Makanya ini ketika dilihat ada yang sedikit basah karena emang kami spray berkala. oh gitu. Kenapa nggak disemprot sama lavender misalnya? Kan anti bakteri juga ya. Tapi beda ya, bakteri sama jamur. Beda. Oh, oke. Oke. Oke, kita masuk ke ruangan di sebelah sini. Silakan masuk ke sebelah kiri, bukan ke sebelah kanan. Sebelah kiri. Kanan itu cermin. Silakan masuk. Silakan masuk ke sebelah kiri. Oke, guys. area ini namanya visual mapping. Boleh kalau mau foto atau video di sini, caranya mepet tembok kayak gini. Nanti tanamannya akan ada di pakaian. Karena pakaian saya warnanya gelap, makanya nggak begitu terlihat. Akan lebih jelas kalau pakaiannya berwarna cerah. Oke, silakan mengabadikan momen di ruangan ini. Ini kan lagi di video ya. Mau foto bertiga? Saya bantu. Saya bantu ibu. Tapi jangan pencet yang ini, pencet yang Oh iya. yang bulat ya. Ya, Ini tapi dia nggak ngikutin kita atau apa? nggak ada sensornya. Ini looping. Di sini aja, Bapak Ibu. Di sebelah sini. Ayo Mas Sama. Tengah. Geser ke kiri lagi, cukup. Mepet temboknya. Mepet tembok nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita berfoto. Boleh lihat sini. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Ya, ini handphone dengan senang hati. Ini loopnya setiap berapa menit Mas emangnya? Setiap 2 menit ganti tanaman. Oh, Tanamannya nggak cuma ini aja. ini lagi rose. Ya, silakan boleh mengabadikan momen. Ya, itu aromanya aroma rayu juga, Ibu. Ruangan ini aromanya aroma rayu. Ada, emang kami spray aroma rayu di sini. Ini ada webcam buat apa Mas? Untuk membaca sensor gerak khusus di area ini aja. Gimana caranya? Caranya, jadi kameranya dari situ. Coba. Nah, itu Bapak yang di sebelah kanan tadi. Aku yang ini. Kebaca ya. Karena emang ini ada sinar atau cahaya, makanya yang kebaca nggak cuma tubuh aja. Sinarnya juga kebaca, jadi gerak-gerak sendiri ya. Gitu. Nah, itu dia. Oh itu aku. Paling kanan tuh aku tuh. Lagi. Ini tanaman apa?
Iya, yuk. Ini udah selesai. Masih ada lagi, Ibu? Masih ada kok. Sudah selesai fotonya? Udah. Kita lanjut lagi. Lewatnya sebelah sini. Ini emang konturnya naik turun atau gimana di? Ini respon dari rumah Atsiri. Kalau bangunan aslinya, ini kan bangunan lama, cuman satu lantai aja. Karena dibuat museum, makanya dibuat jadi 3 lantai. Ini juga supaya kursi roda gitu ya? Ya, inklusif. Gitu. Ya, ini kenapa? Ini ada relief namanya Karmawi Bangga, ini tiruan. Menceritakan tentang penggunaan minyak atsiri di Nusantara. Awalnya tanamannya ditumbuk terus jadi minyak. Minyaknya dipakai buat kesehatan rambut dan pijat. Oh, Ini bukti ternyata minyak atsiri udah digunakan di Nusantara. Relief ini yang asli ada di lantai 1 Candi Borobudur. Candi Borobudur. Ya. Waktu itu kita kesana ya, nggak diterangin gini ya. Karena reliefnya banyak sekali ya kalau di sana langsung ya. Gitu, ini di lantai satunya, panel 18 dan 19. Tapi waktu kita, maksudnya kalau kita sekarang pun ke Candi Borobudur, kita ketemu relief. Kayaknya yang lantai 1 kalau yang saya dapatkan informasinya itu lagi ditutup ya. Oh, oke, Gitu. oke. Ini yang paling dasar ini lantai 1. Jadi kalau mulai lantai 2 dan ke atas itu bisa. Gitu. Tapi nggak tahu kalau udah diupdate ya kalau sekarang. Oke, oke. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini tadi pintu masuk ya. Industri minyak atsiri di Indonesia. Kalau di sebelah sini ini ada peta persebaran komoditas tanaman atsiri di wilayah Indonesia. Wah, mantap. Sebelah kanan saya ini Indonesia bagian barat, sebelah kiri saya ini Indonesia bagian tengah dan timur. Oke, oke. Kalau ada nama tanaman yang dirasa asing bisa ditanyain aja. Ini ininya, oh, dari apa? Talinya itu. Talinya itu menunjukkan provinsi atau wilayah di Indonesia. Sumatera benzoin tuh, Gaharu, terpenting tuh tadi kita udah lihat bunga apa Tanamannya tanamannya belum? di depan museum. Pinus, terpenting itu pinus. Oh iya, Pinus ya, Pinus, sorry. Iya. Kalimantan kesini, Kalimantan, oh ke atas itu ya. Oh, Papua, Gaharu, Mesoia tuh apa? Masoya itu kayak kayu manis, Pak. Dia jenisnya pohon besar. Biasanya dipakai buat masak. Di Pulau Jawa emang jarang ditemukan karena itu endemik dari Papua, di Fak-Fak persebarannya. Nggak boleh dipegang. Ini memuai, Ibu. Jadinya kayak gini. Ini Kertas akrilik atau apa sih? ini pakainya kayak semacam aluminium gitu, Ibu. Ini logam. Terus ini pakainya kayu biasa terus Beda. ditempel. Kalau ini Beda. kayak triplek dan kayu. Ada lagi? Oh, bisa ke atas gitu juga melihatnya. Jawa Barat. Tapi dari yang ada di sini itu mereka punya petani-petani sendiri nggak? Maksudnya di sini misalnya di Sumatera Selatan, Ya. terpentin, nilam, kayu manis. Nah itu mereka berarti udah punya petani atsiri di sana atau gimana? Ini tuh peta persebaran komoditas tanaman atsirinya. Tanamannya aja. Ya, bukan yang dikelola oleh rumah atsiri. Oh nggak, maksudnya biarpun petani lokal atau gimana? Gitu? Iya, petani lokal. Jadi ini tuh jadi komoditas utama di sana. Oh. Tapi yang dikasih tahu di sini atsirinya kan, maksudnya Atsiri aja. atsiri Ya. yang dihasilkan dari Dari wilayah wilayah tersebut. Iya. Ya. Yang dihasilkan dan jadi komoditas utama.
Isi. Ada juga tanaman atsiri yang nggak jadi komoditas utama. Contohnya di Jakarta. Di Jakarta ada tanaman eukaliptus. Banyak di sana dibudidayakan. Tapi bukan diambil minyaknya. Di sana ya untuk penanaman aja. Gitu. Makanya di sini nggak ada. Ya di Karawang juga ada banyak ya itu kayu putih ya. Betul. Kalau Karawang itu masuknya ke Jawa Barat di atas. Kayu putih itu tercantum. Oh iya. Gitu. Ini nih yang jadi komoditasnya. Terus itu perahunya buat Itu terus tahunya buat apa? Oke, jadi rumah atsiri selain di sini juga ada di Bali, namanya Atsiri Pinisi. Oh di Bali juga ada. Tapi masih baru launching per Agustus kemarin, jadi rutenya masih belum banyak. Atsiri Pinisi itu lebih ke bukan tempat yang diam, tapi lebih ke berlayar. Apabila ingin menghirup aroma of Indonesia yang ada di sini, sesuai dengan lokasi asalnya, itu bisa mengikuti kegiatan Atsiri Pinisi. Oh maksudnya dia berlayar dari. Berlayar ke titik-titik yang ada di sini. Contoh, Wah. mau menghirup cendana langsung di Flores di Nusa Tenggara Timur, itu bisa ada rutenya nanti. Menghirup cendana di sana. Tapi dari sana balik lagi udah selesai gitu. Balik lagi, ya. Iya balik maksudnya lagi. satu kali trip gitu. Betul. Balik. Kan berhari-hari kan, gak satu kali selesai dalam satu hari gitu. Terus di kapalnya ngapain kalau berhari-hari? Di kapalnya itu ya kayak Pinisi pada umumnya, bisa ada tempat istirahatnya, ada restonya, gitu Iya, kayak trip pada umumnya kayak ke Bajo dan seterusnya. Cuma rutenya masih terbatas. Nanti bisa dicek di Instagramnya Atsiri Pinisi namanya. Arahnya ke sana, lebih ke aroma of Indonesia. Keren. Tapi itu emang salah satu yang baru, jadi ya masih terbatas. Sekali jalan buat berapa orang? Tahu. Saya belum tahu informasi tersebut. Oke. Ya, nanti saya cari tahu lagi, Pak. Yang di Jakarta sempat tutup ya, udah tutup ya? Yang di Sarinah udah tutup, tapi sekarang ada di Asta. Asita. Asta di distrik 8. Oh, Asta District. I see. Tapi itu toko, bukan tempat Bukan kayak gini ya, Ya, betul. karena pusatnya emang tetap di sini. Oke. Kita geser ke sini, silakan. Oh ini ada area lagi guys. Boleh masuk. Kalau di sini ini lebih ke gambar, arsip, dan perjanjian kerjasama. Waktu tempat ini dulu masih beroperasi sebagai pabrik. Tempat ini kan dulunya pabrik serai. Dibangun di tahun ini. 63 sampai 67, milik pemerintah kerjasama dengan Bulgaria dulu. Habis dipanen, habis produksi, habis selesai dibangun, itu dilakukanlah uji coba dan produksi sampai tahun 70. Terus tempat ini ditinggal, mangkrak. Akhirnya di 86, tempat ini dijual oleh pemerintah. Yang beli swasta dan malah operasi lagi jadi lebih baik. Ini ada salah satu gambar sekarang jadi area lobby. Ya. Lobby timur ya, bukan lobby glamping. Oke. Ini nanti kalau ada rencana ke toko atau ke lobby itu nanti melihat bangunan ini. Masih sama. Fungsinya jadi apa sekarang? Fungsinya jadi lobby utama, resepsionis, customer service maksudnya, toko, kemudian ada workshop kelas dan beberapa kantor. Kalau dulu gedung utama. Batu-bata di bawah kalau masih ingat dulu gambarnya kayak gini. Ya. Oh. Boiler yang tadi di bawah. Oh dia pakai besi itu ya. Oke. Museum yang kita masuki sekarang dulu gambarnya kayak gini. Tadi ada cerobongnya kan ya. Ini cerobongnya dulu. Tapi sekarang udah dilepas. Kalau di sini nggak kelihatan. Iya. Di ruangan ini yang kita masuki sekarang. Iya, betul. Dari tahun 86 perusahaan itu operasi sampai 2010, bangkrut, mangkrak lagi. Akhirnya dibeli oleh Rumah Atsiri di 2015. Jadi ini milik swasta namanya Rumah Atsiri. Yang punya rumah Atsiri siapa? Ya, Bapak Paulus namanya, orang Solo. Good job, Mr. Paulus. Kalau di sini ada blueprint atau desain rancangan bangunan yang digunakan hingga ke sana. Kalau mau lihat dulu. Ini yang lamanya berarti? yang lama, Bulgaria. Oh iya. I see. Arsip dan gambar di tab ini boleh digeser dan boleh dilihat juga. Silakan. Oke. Boleh geser aja nggak apa-apa. Lihat-lihat dulu Kelihatannya aja. ya, kalau di kamera kayaknya kelihatan sih. Oh, gambarnya pakai tangan banget nih, rotring nih. Zaman tahun berapa ini? Nggak ada ininya. Gimana Pak? Ini berarti blueprint atau ininya dibuatnya tahun berapa ini? Sekitar tahun 60-an. Jadi dulu kerjasamanya itu awalnya
akibat perjanjian ekonomi politik Indonesia dan Bulgaria lagi baik. Di 60 tuh mereka ke sini. Terus di 61 itu dibuat KBRI Indonesia di Bulgaria. Ada konferensi di sana dan hasilnya selain KBRI itu ada rencana untuk pembangunan pabrik Citronella di Tawangmangu. Akhirnya dibuat oleh Kita orang nggak Bulgaria. impor mawar Bulgaria itu, nggak. Karena nggak hidup, Oh, beda lebih ke itu. kualitas. Oke, oke. Ya sebenarnya kalau hidup, kalau bisa dikatakan sekadar hidup-hidup aja ya bisa hidup. Cuman secara kualitas, Oke. perbedaan suhu, kontur tanah dan lain-lain. Kalau ini apanya nih? Ini tadi kan kita lihat ada di tab ya. Nah, surat-surat di tab itu dulu ditemukan di dalam wadah ini. Oh. Tapi sekarang suratnya udah binder, diselamatkan. binder ini lah. Ya. Binder zaman dulu. Pelindung. Ya. Bindernya pakai kanvas guys. Ya. Separator lagi nih. Oke. Lanjut ke sini. Oh. Oke, jika sudah kita ke sebelah sini. Oke. Kalau di sini ini lebih ke cerita terkait penanaman tanaman atsiri hingga menjadi minyak. Yang awalnya tanamannya ditanam baik dari benih, dari atau budidaya dengan teknik yang lain itu nanti dibudidayakan dan hingga akhirnya hidup. Di sini display atau contohnya ada 3, ada Citronella, Rose, sama Citrus. Citronella yang dipanen itu adalah bagian daun dan bagian batang. Ketika usia rata-rata 3-4 bulan, jadi bisa dipanen berulang. Kalau yang di bagian bunga atau mawar, itu yang diambil adalah kuncup bunganya, atau ketika sedikit mekar itu nggak apa-apa. Kalau bagian citrus, itu yang diambil adalah kulit buahnya aja, ketika kondisi warnanya sudah mulai menguning. Dipanen semuanya. Setelah dipanen, nanti ada treatment atau perlakuan pasca panennya di sebelah sini. Yang Citronella atau yang bagian daun setelah dipanen nanti dijemur, tapi di dalam suhu ruang, namanya teknik kering angin, nggak kena sinar matahari langsung. Tapi ada angin ya kalau di dalam? Enggak. Anginnya tetap bukan angin kipas angin, tapi tetap ya angin normal pada umumnya. Kalau yang citrus atau yang jeruk itu nanti diambil kulitnya aja, kalau yang bunga itu nanti dikelupasin. Treatmentnya seperti itu. Jeruk dan bunga itu kondisinya segar, daun itu kondisinya kering. Dikeringin dulu. Setelah daunnya kering, nanti dicacah. Sudah, baru nanti akan dilakukan proses distilasi atau proses produksinya di sini. Nah, yang bunga dan yang daun itu nanti diolah dengan teknik distilasi. Tadi sempat kita bahas di bawah juga. Kalau yang buah itu diolah dengan teknik cold press. Ya, di-press. Yang diambil kulitnya aja. Terus nanti jadi minyak. Rendemennya kalau Citronella atau serai wangi itu 0,8 sampai 1%. Jadi dari 10 kilo minyaknya 80 sampai 100 mili. Kalau jeruk itu 0,3 sampai 1%. Jadi dari 10 kilo minyaknya jadi 30 sampai 100 mili. Kalau bunga mawar itu 0,00025%. Jadi dari 4 ton minyaknya jadi sekilo. Gitu. Suka. Oh, jeruk tinggi juga ya 1%. Kayu putih lebih tinggi lagi. Bisa 1 sampai 2% rendemennya. Yang paling tinggi di rumah seri itu rendemen cendana. Cendana itu 8 sampai 15% rendemennya. Cuman panennya lama. Oh. Panennya rata-rata 15 sampai 20 tahun. Cendana batangnya kan? Kulit kayu sama akar. Kan akarnya diambil. Mati. 15 tahun, 20 tahun, udah. Tapi akarnya yang pinggirnya aja supaya nggak mati gitu. Tekan tumbuh lagi. Ya, bisa ya, gak apa-apa. Lewat sini bisa. Ikutin aja jalurnya, Ibu. Oh. Dengan senang hati. Nanti kalau ada pintu bisa dibuka aja pintunya. Iya. Ini awas kejedut. Hingga akhirnya nanti jadi essential oil, jadi minyak. Kemudian di sini lebih ke pemanfaatan lewat situ, Ibu. Ya, pemanfaatan minyak atsiri dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dari sini dulu. Minyak atsiri itu bisa digunakan dengan 2 cara. Yang pertama inhalasi, dihirup. Yang kedua topical use, dioles. Tadi sempat sedikit kita bahas juga, kalau mau dioles itu harus dilarutkan dulu pakai VCO
supaya nanti kulitnya tetap aman. Kalau dihirup, yang umum digunakan itu bisa untuk penggunaan dupa, bisa juga untuk penggunaan diffuser kalau yang umum, atau aroma-aroma lainnya kayak pakai minyak kayu putih atau pakai minyak telon, itu kan kehirup juga. Gitu. Kalau yang di sebelah sini, di sini ada kuis. Ada pertanyaan yang bisa dijawab. Kalau udah jawab, nanti akan ada rekomendasi minyak sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Karena beberapa hari terakhir ini internetnya lagi agak susah. Kalau mau coba gunakan bisa, tapi mungkin nanti akan sedikit lambat. Kalau mau gunakan pakai handphone, ini QR-nya bisa diakses. Oke. Silakan. Aku pakai ini aja. Ini 3 sama semua ya? 3 sama semua, tapi yang 2 ini internetnya lagi agak terbatas sih, Bu. Jadi pakai QR aja di sini kalau mau coba. Boleh difoto aja QR-nya, mungkin nanti bisa diisi. No. City person. Next. Mana nextnya? Oh iya next. Inilah ya. Molor. Your brain spend more time in the zone. Fokus berarti. Currently you want to feel you want. Ya, itu tuh. Aja tuh. Enggak. What do you seek for yourself this year? Oh, tahun depan. Katanya berpengaruh. Baik. What do you do during your free time? Gaming. Ini sih ya nggak ada free time, oh good. You consider yourself an introvert. You have to work overtime one night and you hear strange sound. What do you do? Ya keep working lah. Oh nih ada Itu ini. rekomendasi minyaknya. Boleh difoto jika dibutuhkan. Minyak tersebut bisa dikombin terus dijadiin produk. Misal, Aku mau. boleh. Silakan. Jadi rekomendasi